Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tidak pernah pamer, tidak memakai barang serba baru, tidak suka membanggakan diri, namun entah bagaimana hidup mereka terlihat tenang? Bisa liburan kapan saja, membantu orang tua tanpa ragu, dan tidak pernah panik soal uang. Dulu, saya sering bertanya-tanya, mereka kerja di mana? Gajinya berapa? Tapi lama-kelamaan saya sadar, mungkin pertanyaannya bukan mereka dapat uang dari mana, tapi mereka mengelolanya seperti apa. Karena jujur saja, saya bukan orang yang boros, tapi juga tidak benar-benar hemat. Setiap kali gajian datang, saya senang sebentar. Namun 2 minggu kemudian, dompet terasa sepi. Sementara banyak barang yang bahkan saya lupa pernah beli. Saat itu saya merasa itu hal yang wajar. Namanya hidup, ya dinikmati aja. Tetapi pada satu titik, saya mulai merasa ada yang janggal. Saya sudah bekerja keras, tapi mengapa rasanya tidak pernah cukup? Sampai suatu hari, saya menemukan istilah sederhana yang mengubah cara saya memandang uang. Frugal living. Bukan hidup pelit, bukan menolak kesenangan, tetapi seni untuk tidak menghabiskan tenaga, waktu, dan uang pada hal-hal yang tidak memberi nilai jangka panjang. Sejak itu, saya belajar bahwa kekayaan bukan hanya soal seberapa keras kita mengejar uang, tetapi seberapa sadar kita berhenti membuangnya. Dulu saya berpikir, kaya itu hanya soal angka di rekening, tapi semakin saya perhatikan, banyak orang yang terlihat kaya, justru hidupnya sempit. Punya mobil, tapi cemas setiap kali harga bensin naik. Punya rumah, tapi setiap bulan kewalahan bayar cicilan. Punya banyak barang, tapi sedikit ketenangan. Sampai akhirnya, saya bertanya pada diri sendiri, sebenarnya kaya itu apa? Untuk sebagian orang, kaya berarti rumah besar, liburan mahal, atau barang bermerek. Tapi bagi saya sekarang, kaya adalah bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan tagihan. Kaya adalah ketika Anda bisa menolak pekerjaan yang tidak cocok tanpa takut besok tidak makan. Kaya adalah ketika Anda bisa membantu orang tua tanpa harus mengecek saldo terlebih dahulu. Kaya bukan berarti memiliki segalanya. Kaya berarti punya pilihan. Dan pilihan itu hanya muncul kalau kita berhenti hidup demi validasi orang lain. Karena kenyataannya, banyak dari kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk pandangan orang lain. Kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, dengan uang yang belum tentu kita punya, hanya untuk tampil seolah-olah baik-baik saja. Saya dulu seperti itu. Setiap kali tidak merasa aman, saya lari ke belanja. Makan enak, beli barang baru, mencari alasan agar terlihat bahagia. Padahal kenyataannya, itu tidak pernah benar-benar menenangkan. Sampai saya sadar, yang saya cari bukan barang, tetapi rasa aman. Dan rasa aman itu bukan datang dari punya banyak, tetapi dari tahu cara merasa cukup. Pada titik itu, saya mulai memahami bahwa yang perlu saya kejar bukan hanya kekayaan materi, tetapi kaya kesadaran. Kesadaran untuk memahami mana yang penting dan mana yang hanya terlihat penting. Setelah paham makna cukup, saya mulai melihat satu hal.
masalah saya bukan pada jumlah uangnya, tetapi pada cara berpikir saya tentang uang. Karena kalau pola pikirnya salah, seberapa besar penghasilan Anda, hasil akhirnya tetap sama, habis tanpa arah. Frugal living bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi soal memahami alasan di balik setiap pengeluaran. Setiap kali saya ingin membeli sesuatu, saya mulai bertanya, apakah saya membutuhkannya, atau saya hanya ingin terlihat cukup di mata orang lain? Ada satu konsep yang sangat melekat di kepala saya, delayed gratification. Menunda kesenangan kecil saat ini demi hasil yang lebih besar nanti. Dulu saya tidak sabar. Setiap kali stres, saya belanja. Saya menyebutnya self-reward. Padahal itu hanya pelarian. Setelah belanja, stresnya kembali, ditambah rasa bersalah. Sekarang, setiap kali saya ingin membeli sesuatu, saya bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau saya hanya ingin merasa lebih baik sesaat? Kalau tidak benar-benar penting, saya tahan. Dan seringkali, rasa inginnya hilang dalam 1 jam. Lama-kelamaan, dampaknya bukan hanya ke dompet, tetapi juga ke hati. Saya lebih tenang, tidak mudah iri, dan lebih fokus pada apa yang sedang saya bangun. Frugal living ternyata bukan soal uang, tetapi soal memperbaiki hubungan kita dengan keinginan. Setelah mindsetnya berubah, saya mulai menerapkan langkah-langkah kecil yang akhirnya mengubah hidup saya. Langkah pertama, kenali kebocoran kecil. Saya mulai melacak kemana uang saya pergi. Ternyata bukan barang mahal yang menghabiskan uang saya, tapi hal-hal kecil yang menumpuk. Langganan digital, kopi harian, ongkir, dan diskon palsu. Setelah dijumlahkan, hasilnya bisa setara 1 bulan tabungan. Saya mulai memangkas yang tidak penting, sambil tetap menikmati hal yang saya benar-benar suka, dengan cara lebih bijak. Langkah kedua, alihkan ke aset. Saya mulai membangun dana darurat, lalu perlahan masuk ke investasi kecil seperti reksadana atau deposito. Tidak besar, tapi rutin. Saya juga menginvestasikan waktu untuk belajar skill baru seperti editing, public speaking, dan menulis naskah seperti ini. Skill adalah aset yang tidak bisa diambil oleh inflasi. Langkah ketiga, mindful spending. Ini bukan hidup pelit, tetapi hidup sadar. Sebelum membeli sesuatu, saya bertanya 3 hal. Pertama, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Kedua, apakah ada alternatif yang lebih hemat? Ketiga, apakah ini berdampak baik untuk jangka panjang? Kalau tidak lolos, saya batal membeli. Hasilnya, hidup terasa jauh lebih ringan. Langkah keempat, gunakan sistem. Saya menggunakan aplikasi catatan keuangan sederhana. Saya membagi pengeluaran menjadi 3, kebutuhan, tabungan, hiburan. Kadang saya juga memakai metode amplop. Ketika amplop habis, itu tanda harus berhenti. Kedengarannya kaku, tapi justru membuat hidup terasa lebih tenang. Langkah kelima, my class pelan-pelan. Hidup hemat bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Saya tetap ingin hidup nyaman, tetapi dengan aturan. Naik kelas hanya ketika penghasilan pasif ikut naik, bukan karena utang. Dulu setiap dapat bonus, saya membeli barang. Sekarang saya membeli alat kerja yang meningkatkan produktivitas saya. Dan saya belajar bahwa barang yang bagus bukan berarti mahal. Barang bagus adalah yang tahan lama dan membuat hidup lebih sederhana. Kini, setelah beberapa tahun, saya bisa mengatakan satu hal. Frugal living bukan perjalanan menahan diri, tetapi perjalanan mengenal diri. Setiap keputusan finansial adalah cermin yang menunjukkan apa yang Anda takutkan, apa yang Anda kejar, dan apa yang sebenarnya Anda anggap cukup. Dan ketika Anda bisa berdamai dengan 3 hal itu, uang tidak lagi menjadi sumber stres, tetapi menjadi alat menuju kebebasan. Saya masih punya godaan, masih bisa impulsif, tapi sekarang saya sadar. Dan kesadaran itu jauh lebih berharga daripada sekedar saldo. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah,
Jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.